Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Genta Pradita. Kali ini saya Ahmad Firdaus akan membahas mengenai akar eksponen untuk persiapan tes Bintara, Akpol, dan Akmil. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam keadaan kondisi sehat semuanya ya, hingga hasil tes dan lulus dalam tes Bintara, Akpol, ataupun Akmil. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke bagian dari sifat-sifat akar eksponen. Sifat akar itu adalah kalau dia dibagi, maka dia akan dirasionalkan dikalikan dengan penyebutnya. Sebagai contoh misalnya ada 3 dibagi dengan akar 6. Nah ini kan boleh kita rasionalkan dikalikan dengan penyebutnya akar 6 per akar 6. Nah sehingga yang atas adalah 3 dikali akar 6, 3 akar 6. Bagian bawahnya akar 6 kali akar 6 adalah 6. Nah, nanti teman-teman bisa sederhanakan 3 sama 6 ya, maka menjadi setengah akar 6. Begitu. Terus yang bagian kedua adalah bagian kedua sama ketiga ini saling sama sebenarnya. Bedanya adalah kalau di sini ditambah, maka nanti pengalinya tetap bagian penyebutnya juga, tapi beda kondisi, yaitu menjadi min sama min. Jadi kalau di bawahnya adalah positif, maka jadinya minus sama minus. Tapi kalau di bawahnya negatif, maka jadi plus sama plus. Oke, seperti itu. Nanti kita bahas ya di contoh-contoh soal. Kemudian di bagian keempat juga sama sebenarnya. Bedanya cuma ada akarnya aja nih semuanya nih. 4 sama ke 5 ini. Dia ada akar semuanya, maka pengalinya adalah bagian penyebut juga berbeda kondisi tandanya. Kalau plus maka jadi min sama min. Sebagai contoh misalnya yang ini. Misalnya teman-teman punya 6 dibagi akar 7 dikurang sama akar 5. Nah tinggal kita rasionalkan saja dengan bagian penyebutnya, yaitu akar 7 ditambah sama akar 5 dibagi akar 7 ditambah sama akar 5. Oke, tinggal kita hitung. Nah bagian atas jangan langsung dikalikan 6 kali akar 7, 6 akar 7, 6 kali akar 5, 6 akar 5, tapi nanti saja. Cukup kasih kurung saja. Jadi 6 buka kurung akar 7 ditambah sama akar 5 dibagi. Nah untuk bagian bawahnya sifatnya itu tinggal ini aja nih. Kita nggak usah pusing-pusing, tinggal depan kali sama depan. Akar 7 kali akar 7 adalah 7 dikurangi dengan bagian belakangnya. Bagian belakangnya berarti kan akar 5 kali sama akar 5. Jadi sama dengan 5. Nah kita tulis lagi bagian atasnya menjadi 6 buka kurung akar 7 ditambah sama akar 5. Ya, dibagi dengan 7 kurang 5 adalah 2. Nanti 2 sama 6 boleh kita coret. 1 di sininya adalah 3. Oke, jadi cukup isinya menjadi 3 buka kurung akar 7 ditambah akar 5. Nah, kalau tidak ada pilihan jawabannya, maka dikalikan ke dalam si 3 akar 7-nya. Jadi 3 akar 7 ditambah sama 3 akar 5. Oke, begitu untuk sifat-sifat akar, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kalau akar 75 ditambah 2 akar 3 dikurang akar 12 ditambah akar 27. Nah, lihat dari pilihan jawaban A, B, C, D, A-nya. Di sini kan masing-masing adalah akar 3. Nah, berarti kata kuncinya adalah ke perkalian 3 semuanya. Yuk, kita coba. Akar 75 itu kan sama juga dengan 25 dikali sama 3. Ini dikali. Kemudian ditambah dengan 2 akar 3. Sudah oke. Akar 12 kalau dibagi 3 bisa nggak? Bisa, yaitu 4 dikali sama 3. Dan akar 27 pun juga bisa. Kita rubah juga. Berapa ya kalau dibagi 3? Oh ternyata 9. Ya. Nah, di antara 25 sama 3, siapa yang bisa diakarin? Yaitu akar 25. Akar 25 adalah 5. 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurang 4-nya kita akarin menjadi 2 akar 3. Kemudian 9-nya kita akarin. 9-nya kita akar menjadi 3 akar 3. Nah, ternyata ini sudah sama ya. Jadi langsung kita coret saja. Sudah habis dia dikurangi. Tinggal 5 akar 3 ditambah 3 akar 3. Berarti 5-nya boleh kalian masukkan ke dalam sama si 3-nya. Akar 3-nya menunggu di luar. Nah, 5 tambah 3 adalah 8. Jadi 8 akar 3 jawabannya. 8 akar 3 ada di pilihan yang C isinya.
Semoga bisa dipahami. Berikutnya adalah contoh soal nomor 2. Nah, lagi-lagi sama kayak tadi. Lihat kuncinya, yaitu akar 7. Berarti yang besar-besar ini kayak akar 28, akar 63, akar 7. Boleh kalian ganti nih dengan dibagi dengan 7. Misalnya 5 akar 28 berarti jadi 5 dikali 28 itu adalah 4 kali 7. Dikurang 7 akar 7 ditambah 63 kalau dibagi 7 adalah 9. 9 dikali sama 7 dikurang 4 akar 7. Oke. Nah, ini 5-nya tetap kita tulis. Akar 2, akar 4, maaf, akar 4 adalah 2. Kita keluarkan jadi 2 akar 7. Dikurangi dengan 7 akar 7 ditambah akar 9 itu kan adalah 3 ya. Maka jadi 3 akar 7. Dikurang sama 4 akar 7. Kita rapikan. 5 kali 2 adalah 10. Nah, kebetulan di sini ada akar 7 semuanya. Kita gabungkan saja yang depan-depan akar. 5 kali 2 adalah 10 dikurang sama 7 ditambah sama 3 dikurang sama 4. Tutup kurung, ada akar 7 di bagian luar sini. 10 kurang 7 adalah 3, 3 tambah 3 adalah 6, 6 dikurang 4 adalah 2 ya. Jadi 2 akar 7. Nah, 2 akar 7 ada di pilihan jawaban yang lah isinya. Lanjut ya. Oke, berikutnya di contoh soal nomor 3. 7 akar 2 dikurang 6 akar 3 ditambah akar 12 dikurang akar 72. Nah, di pilihan jawabannya di sini beda-beda. Berarti mau nggak mau kita harus rapikan yang besar-besar. Kalau 7 akar 2 sudah sederhana. Kita tulis ulang aja akar 72-nya, begitupun 6 akar 3. Nah, akar 12 itu adalah kan akar 12 itu bisa 2 kali 6, bisa juga 4 kali 3. Nah, teman-teman ambil angka yang bisa diakarin. Ternyata kan si 4 bisa diakarin ya. Berarti kita ambil pasangan yang ini aja. Oke, ini tambah jadi 4 kali sama 3 sebagai pengganti dari 12. Nah, 72 itu 72 pun juga banyak ya. 72 itu bisa 2 kali 3 6, bisa kalau dibagi 3 bisa ya 24. Kemudian kalau kita bagi dengan 4 juga bisa. Dibagi 4 1 8 dan seterusnya. Nah, tapi di sini kita dapat nih nilai dari 36. Kan 36 bisa diakarin. Jadi, kita ambillah perkalian 36 dikali sama 2. Baik. 7 akar 2 tetap kita tulis lagi. Dikurangi 6 akar 3 ditambah ini 4-nya boleh kita keluarkan jadi 2 akar 3. Akar 36 adalah 6. Berarti dikurang 6 akar 2. Oke, yang sama-sama akarnya sama kita dekatkan. Jadinya 7 akar 2 dikurang 6 akar 2. Kemudian yang 6 akar 3 kita dekatkan lagi dengan si 2 akar 3. Oke. Nah, ini sama-sama akar 2 berarti bisa kita hitung. 7 akar 2 dikurang 6 akar 2, 7 dikurang 6 adalah 1. Jadi cukup ditulis dengan akar 2 saja. Nah, kemudian yang sebelah kanan ya, akar 3 sama akar 3. Min 6 ditambah 2 adalah minus 4 ya. Jadi minus 4 akar 3. Oke. Sampai sini sudah cukup karena sudah tidak bisa dihitung lagi. Karena kondisi akarnya adalah berbeda. Ada akar 2 sama akar 3. Jadi cukuplah di sini isinya. Kita cek jawabannya. Akar 2 dikurang 4 akar 3 ada di pilihan jawaban yang C. Oke, begitu. Jadi kalau tidak ada option yang sama kayak tadi tuh, di sini kan sama-sama akar 7 gampang. Bisa dibagi dengan 7 yang besar-besar. Ini juga sama, berarti bisa sama-sama dibagi dengan 3. Tapi kalau seandainya bentuknya di sini agak bermacam-macam, berarti kita bikinlah dengan kunci yang perkalian seperti ini. Tinggal kita pilih mana yang angka yang bisa diakarkan terlebih dahulu. Lanjut ya. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Nah, di contoh soal yang keempat ini kita ditantang untuk bentuknya perkalian. Berarti mau nggak mau nanti yang pertama ini kita kali ke sini ke depan, ini kali ke sini. Nanti bagian bawahnya juga sama. Ya ini kalikan ke sini, nanti ini kalikan ke sini. Oke. Satu persatu kita akan kerjakan.
Yang pertama, 5 akar 3 kali 6 akar 3. Boleh kita tulis dulu. 5 akar 3 dikali sama 6 akar 3. Oke, nah biar mudah kita ganti ya menjadi warna biru sesuai dengan garis di atas tadi. Kita tulis ulang lagi, 5 akar 3 dikali sama 6 akar 3. Kemudian 5 akar 3 dikali, nah plus ketemu minus maka jadi minus. 5 kali akar 3 dikali sama 4 akar 2. Lalu yang bagian sebelah sini yang merah, 7 akar 2 plus ketemu plus jadinya plus ya. Jadi 7 akar 2 dikali sama 6 akar 3. Kemudian bagian belakang ya, plus ketemu minus maka jadi minus lagi. 7 akar 2 dikali dengan 4 akar 2. Oke. Ya, kita hitung lagi sekarang. Nah, 5 dikali 6 adalah 30. Kemudian akar 3 kali akar 3 adalah langsung saja ya, 3 ya. Karena kan akar 3 itu kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 kan sama dengan 3. Jadi kenapa kita tidak langsung saja menuju ke sini? Terus bagian yang keduanya adalah 5 dikali 4 20. Akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. 7 kali 6 adalah 42. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Min 7 kali 4 adalah minus 28. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Oke, kita hitung lagi. 90 dikurang, ini sama-sama akar 6 nih, berarti bisa dihitung. Min 20 tambah 42 adalah 22 akar 6. Dan di bagian belakangnya itu adalah 28 kali 2 adalah 56. Nah, sehingga tinggal 90 dikurang 56. Berapa ya? 0 kurang 6 adalah 4. 8 dikurang 5 adalah 3. Oke, jadi depannya 34 dan ditambah dengan 22 akar 6. Pilihan jawabannya 34 ditambah dengan 22 akar 6. Ternyata ada di sini pilihan jawabannya, yaitu yang D jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Contoh soal nomor 4. Oke, saya punya 2 contoh soal lagi. Nah, sekarang yang kelima. Bentuknya adalah bagian yang pertama tadi, yaitu dirasionalkan. Karena bagian bawahnya ada si akar, maka nanti kita akan rasionalkan. Kita tulis dulu soalnya. Jadi akar 6 ditambah akar 2 dibagi akar 6 dikurang akar 2. Nah, kita rasionalkan dengan akar 6 ditambah akar 2 dibagi dengan akar 6 ditambah akar 2. Nah, ingat ya, kalau di bagian penyebutnya negatif, maka di pengalinya adalah positifnya. Oke? Ya. Yang atasnya mau gak mau kalian harus kalikan pelangi nih. Pertama ini kali ini jadinya adalah 6. Kemudian ini dikali sama ini. Akar 6 kali akar 2 adalah akar 12. Kemudian kita ganti lagi. Yang ini sekarang kalikan ke sini. Akar 2 kali akar 6 adalah akar 12 lagi. Terus akar 2 dikali akar 2 adalah langsung saja ya, jadi 2. Oke. Sedangkan untuk penyebutnya sendiri, karena dia berbeda tanda, maka cukup depan kali sama depan adalah 6 dikurang belakang kali belakang adalah 2. Nah, tinggal kita hitung deh. 6 ditambah 2 adalah 8. Ditambah akar 12 tambah akar 12, 2 akar 12 dibagi sama 6 kurang 2 adalah 4. Oke. Kok belum tampak ya jawabannya? Oke, berarti harus kita rapikan kembali. 8-nya tetap. Atau boleh kita langsung bagi dengan si 4. Nah, ditambah 2 akar 12. 12 itu kan bisa dirubah menjadi 4 kali sama 3 ya. Jangan pakai 6 kali 2. Nah, seperti itu. Terus 8 dibagi 4 adalah 2. Kemudian 2 dibagi sama 4, maka tinggal 2 di bawahnya.
Lalu si 4 ini keluarin nih. Si akar 4-nya menjadi 2. Akar 3. Jadi 2 ditambah, lagi-lagi 2 sama 2-nya boleh kita coret. Nah, sehingga jawabannya adalah 2 ditambah akar 3. Pilihan jawabannya adalah yang D isinya. Ya, baik. Semoga bisa dipahami ya untuk contoh soal di nomor 5. Berikutnya, di soal contoh yang terakhir di materi di materi akar ini. 40 dibagi 3 akar 5 ditambah akar 5. Kita tulis dulu soalnya. 40 dibagi 3 akar 5 ditambah 5. Nah, kita kalikan 3 akar 5 dikurang 5 dibagi 3 akar 5 dikurang sama 5. Dirasionalkan dengan bagian penyebutnya. Nah, yang atas teman-teman gak usah kalikan dulu ke dalam, cukup pakai kurung saja. Oke, di bagian bawahnya sama kayak tadi ya, dia kan beda tanda doang. 3 akar 5 kali 3 akar 5 berarti jadinya adalah 9. Kan 3 kali 3 adalah 9. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Sama bagian belakangnya deh. 5 kali 5 jadinya adalah 25. Terus kita tulis lagi, berarti 43 akar 5 dikurang 5. Nah, bagian bawahnya 9 kali 5 adalah 45 dikurang sama 25. Oke, kita pindah ke sebelah kanan. Kita tulis lagi bagian atasnya 40 buka kurung 3 akar 5 dikurang 5 dibagi 45 dikurang 25 adalah 20 ya. Nah, ternyata bisa kita coret sini 1, sininya adalah 2. Nah, kalikan deh 2-nya ke dalam sini. Oke, jadi 2 kali 3 adalah 6 akar 5 ke bagian depannya saja, tidak boleh masuk ke dalam akar karena kan si 2 tidak punya akar. Lalu dikurangi dengan 2 kali 5 adalah 10. Oke, kita cek ya jawabannya. Nah, 6 akar 5 dikurang 10 berarti yang C isinya. Begitulah untuk contoh soal di nomor 6, semoga bisa dipahami. Demikian untuk pembahasan mengenai akar di materi matematika akademik kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam semangat dan sukses untuk kita semuanya. Salam dari Genta Pradita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.